Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Seliling, yang kami hormati segenap guru dan karyawan SD Negeri 1 Seliling. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif menyebar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini Senin 24 Juli 2023. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SD Negeri 1 Seliling. 3. Kegiatan inti diseminasi modul 1.4 budaya positif menyebar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Maria Lufan SPDSD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Acara yang keempat yaitu penutup. Melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara akan terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri 1 Seliling yang akan disampaikan oleh Ibu Harisatun SPDSD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, sebagai peserta sosialisasi yang saya hormati, pada Ibu Maria Lufan selaku CGP yang saya hormati pula, seluruh hadirin yang hadir dalam kesempatan hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bertatap muka ataupun bermujahadah dalam rangka diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami selaku Kepala SDN Seliling 1 mengucapkan selamat datang kepada peserta sosialisasi dan berterima kasih atas kesempatan yang atau waktu yang diberikan kepada kami sehingga pada hari ini bisa terselenggara sosialisasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,
Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan kali ini akan membawa kita ke amal silaturahim dan menambah pengetahuan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sosialisasi di hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya kira tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar karena waktunya sudah siang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Harisodun SPDSD atas sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti diseminasi modul 1.4 budaya positif menyebar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Serini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN 1 Serini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif menyebar pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, diseminasi ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul, modul 1, modul 2 dan modul 3. Dalam modul 1 itu ada beberapa subbab, ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kegiatan aksi nyata ini adalah kegiatan di modul 1.4. Segitiga restitusi serta keyakinan kelas. Apalagi ini untuk Bu Anti dan Pak Anam kelas 1 dan kelas 4B, karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga setiap murid itu belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada
kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Supaya kita lebih semangat lagi Bapak Ibu, kita bernyanyi deh, bernyanyi supaya nanti kita apa itu keenam profil pelajar Pancasila. Tapi sekali lagi bukan kita harus apal ya, hanya harus apal, tapi bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini di sekolah kita. Terutama yang pertama bisa dilakukan dengan budaya positif di sekolah, bisa juga dengan kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler yang nanti sore akan kita laksanakan gitu. Ada ekstrakurikuler drum band, itu berarti untuk memfasilitasi bakat dan minat anak. Coba sekarang kita nyanyi bersama gitu Bapak Ibu gitu, biar lebih semangat. Coba berdiri Bapak Ibu, berdiri gitu, biar semangat. Siap nih Bapak Ibu? Ya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu ada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nanti bisa di dalam kelas Bapak Ibu diajarkan lagunya dulu ya, sambil nanti kita pelan-pelan perlahan-lahan menerapkan dalam kegiatan budaya positif, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian Bapak Ibu, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi itu apa ya Bapak Ibu? Ilusi. Sudah pernah Bu Eni mendengar kata ilusi? Apa Bu Eni? Hayalan, angan-angan berimajinasi. Berarti ini nyata tidak ya? Nyata tidak Pak Anam? Tidak ya? Iya. Ternyata itu ilusi guru mengontrol murid. Kita gaya-gayaan ya, kita itu bisa mengontrol murid. Guru itu loh bisa loh, saya punya kuasa untuk mengontrol murid. Tapi pada kenyataannya, pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid. Kita tidak bisa Bapak Ibu memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya Bapak Ibu mengkritik murid Bapak Ibu sehingga murid Bapak Ibu merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Mungkin dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu pendek itu bisa berubah. Tapi kalau sudah tidak ada Bapak dan Ibu guru, sudah tidak ada pengawasan, sudah tidak ada monitoring, hal itu mungkin tidak akan terulang kembali. Jadi karakternya belum tertanam dalam diri anak. Jadi masih kalau diawasi, kalau ada Bapak dan Ibu guru ya seperti itu, kalau tidak ya tidak.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya ya, Pak Jenny misalnya. Tapi ini bukan Pak Jenny ya, cuma sebagai contoh ya. Jangan tersinggung ya Pak. Ini sebagai contoh ya. Muridnya Pak Jenny itu tidak mengerjakan PR misalnya ya, tidak mengerjakan PR. Terus Pak Jenny, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu itu bersihkan kamar mandi atau keluar dari kelas ini. Itu efeknya hanya dalam waktu itu, tidak dalam jangka panjang. Dan itu ini ada sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin itu anak kalau sudah 6 tahun di SDN 1 Seliling akan punya kayak rasa dendam loh Bapak Ibu. Itu loh, saya dulu pas SD saya sama Pak Jenny dihukum membersihkan apa tadi? Membersihkan kamar mandi gara-gara tidak mengerjakan PR. Itu akan teringat sekali oleh anak-anak Bapak Ibu. Jadi ini adalah hukuman itu termasuk identitas yang stimulus respon atau teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ini ada stimulus, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu kebutuhan anak itu sama, tapi kalau dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ayo pokoknya kamu harus berpandangan sama dengan saya. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, lebih menghargai tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya semua perilaku buruk itu kesalahan, begitu. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, saya berikan contoh Bapak Ibu. Muridnya Bu Ulfa namanya Doni. Namanya Doni itu tiap hari mengganggu temannya, mengambil bekal punya temannya. Kalau dalam stimulus respon itu perbuatan yang buruk, tapi dalam teori kontrol kita cari dulu mengapa anak itu bisa seperti itu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah nanti kita juga akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia. Misalnya saya tadi contohkan Doni, dia mengambil bekal punya temannya karena kebutuhan yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin Doni itu tidak sarapan. Gimana kalau tidak sarapan Bapak Ibu? Kita saja kalau tidak sarapan gagal fokus bisa tuh. Iya. Kita aja ada bawa bekal Iya. Jadi anak itu sebetulnya tidak mau berbuat seperti itu karena supaya kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi, rasa laparnya itu, jadi dia berperilaku seperti itu. Itu salah satu contohnya. Misalnya dia mengambil bekal temannya itu karena ingin dianggap kuat, gak ada yang berani sama saya, teman-temanku gak ada yang berani sama saya. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Terus ada anak yang senangannya iseng lah, saya isengi aja. Itu teman saya itu adalah kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Jadi memang anak dunianya bermain di Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentang stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini saya juga sudah kolaborasi ini dengan Bapak Ibu, bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam teori kontrol itu anak tidak disalahkan, tapi
ajak bagaimana cara menyelesaikan masalah. Misalnya tidak mengerjakan PR ya, bagaimana cara kamu supaya besok kamu tidak mengulang lagi, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi dicari solusi supaya permasalahan pada anak itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, gurunya menang, muridnya kalah, pokoknya muridnya kalah lah, gurunya yang menang. Padahal itu efeknya hanya jangka pendek. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi tadinya Bapak Ibu itu pendekatannya stimulus respon, terus mau berubah ke teori kontrol. Bagaimana caranya? Ini ada pendapat dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan itu perlahan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Iya, jadi ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dari sini dapat kita simpulkan segini. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebelum saya bahas, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Sudah pernah mendengar kata disiplin? Pernah ya? Sering. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Disiplin itu biasanya dikaitkan dengan apa? Waktu, aturan, peraturan ya. Pokoknya kalau disiplin itu kok bayangannya aturan, peraturan seperti itu ya? Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates sama Plato dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Ini bedanya disiplin dengan disiplin diri ya Bapak Ibu. Kalau disiplin diri ini berasal dari motivasi intrinsik tadi. Kemudian makna disiplin dalam budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita dan anak-anak kita pasti berpikir kalau disiplin itu aturan ya, aturan jadi penuh dengan ketidaknyamanan. Karena anak-anak kita tidak diajak untuk membuat peraturan ya. Biasanya peraturan yang ada, ya ini peraturannya seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi dalam diri anak dan dalam diri kita itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kemudian ini tugasnya kita sebagai
pendidik Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal. Jadi bertindaknya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada keadilan, ada kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi oleh pemerintah dan sudah dibuat peraturannya oleh pemerintah, nilai kebajikan universal yang kita anut juga dalam pengimplementasian bahwa motivasi yang paling baik itu dalam diri kita sendiri, diawasi atau tidak diawasi ya kita seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi supaya kesadaran dalam diri anak itu tumbuh serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi gak ada iming-iming. Ini nanti kalau seperti ini Bu Guru kasih hadiah ya. Tidak ada seperti itu. Ancaman. Pokoknya kalau kamu tidak mau sama Bu Guru, tidak patuh sama Bu Guru, nanti Bu Guru nilai kamu 0 seperti itu, maupun hukuman. Iya. Jadi disiplin diri nilai intrinsiknya. Sudah bahas tentang Doni tadi ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar ini itu biasanya yang melatar belakangi anak-anak untuk bertindak. Kalau Bapak Ibu biasanya, kamu seperti itu perbuatan yang buruk. Padahal sebetulnya anak bertindak atau berperilaku itu ada alasannya. Terkait 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi sudah saya sebutkan contohnya, Doni mengambil bekal punya temannya gara-gara dia tidak sarapan di rumah, yaitu untuk bertahan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Saya berikan contoh lagi, tadi kasusnya masih sama ya, Doni yang mengambil bekal punya teman itu untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia itu sebetulnya Doni itu kurang perhatian dari orang tuanya Bapak Ibu. Dia mengambil bekal dari teman karena supaya nanti kan jadi anak temannya lapor ke Bu Guru. Nanti Bu Guru terus lapor ke orang tuaku. Jadi kan orang tuaku perhatiin sama aku. Itu makanya Doni mengambil makanan atau bekal punya teman itu atas dasar kasih sayang. Jadi kurang perhatian atau kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya. Kemudian penguasaan, ini kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Misalnya tadi dalam kasusnya Doni, kebutuhan penguasaannya misalnya dia mengambil bekal karena ingin jadi orang yang paling berkuasa di kelas. Ini aku berani mengambil bekal punya teman, aku pokoknya paling jagoan di kelas, paling berkuasa, seperti itu. Ini atas dasar kebutuhan penguasaan yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Misalnya Budi tadi mengambil amanah supaya ya untuk mencari kesenangan. Jadi kan anak tadi biasanya apa ya istilahnya bercanda ya. Ini aku ngambil punya Rana, misalnya punya Rana, terus jadi di kelas rame banget pada tertawa, pada bermain. Itu sebetulnya Doni punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah mencari kesenangan. Mungkin bapak ibu gurunya mengajarnya menonton, malah saya buat sesuatu lah biar senang, biar kelasnya rame. Saya ngambil bekal makanan punya teman, terus jadi nanti kelasnya rame, terus senang, terus pada tertawa-tawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk Doni, adalah kebutuhan untuk kesenangan. Jadi dalam kitab pendidikan itu kita memiliki motivasi. Tadi ada dua motivasi nih Bapak Ibu, apa? Intrinsik yang dalam diri kita dan motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan dorongan, didorong nih Bapak Ibu, dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya Pak Anam berangkat ke sekolahnya, nomor satu lah motivasinya apalah biar nanti dilihat kepala sekolah saya menjadi guru yang paling rajin, misal seperti itu ya. Itu adalah motivasi. Itu intrinsik atau ekstrinsik ya? Ekstrinsik dari luar. Kalau intrinsik dari dalam, ini memang sudah kewajiban saya untuk disiplin dalam waktu, menghargai diri sendiri, seperti itu. Yang pertama, motivasinya bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Seperti tadi contohnya muridnya Pak Jaini, ya ikut Pak Jaini aja. Nanti kalau enggak takutlah dihukum. Males banget harus membersihkan kamar mandi gara-gara tidak mengerjakan PR. Malam-malamnya di rumah sambil cemberut, sambil saya mau mengerjakan PR lah, nanti kalau enggak nanti saya dihukum sama Pak Jaini, suruh membersihkan WC kayak gitu. Bapak Ibu, maksudnya itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ingin nyaman, ingin tidak dihukum. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Jadi murid misalnya mengerjakan PR dengan baik, betul semua. Nanti kalau betul semua sama Bu Soto nanti diberi hadiah saya. Itu berarti motivasinya bukan dalam diri anak, bukan motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah jangkanya pendek Bapak Ibu, bukan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini sudah saya buatkan nilai kebajikan dirinya, atau ini merupakan motivasi intrinsik.
supaya motivasi intrinsik tertanam di dalam diri anak atau diri murid yang efeknya adalah jangka panjang. Seperti itu. Jadi kalau anak sudah memiliki motivasi intrinsik, sebagai pendidik kita mudah dimanapun anak berada, ada atau tidak pengawasan, anak akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan ini gagal loh Bapak Ibu, nggak sukses ternyata. Biasanya hukuman itu juga memaksa, sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ini kadang jadi untuk murid jadi berperilaku tidak jujur nih Bapak Ibu, karena takut dihukum. Mana PR-mu? Saya sudah mengerjakan Pak, ini buktinya. Padahal dia misalnya mengerjakan PR-nya itu mencontek hasil punya teman, tidak jujur ya. Tapi karena takut dihukum, jadi dia tidak berani jujur, malah menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Coba kalau ada anak sering tidak mengerjakan PR, dihukum terus-menerus, nanti jadi rendah diri. Terus kemudian kadang teman-teman sekolahnya pada membuli. Itu loh, anak kayak itu loh, kamu nggak pernah mengerjakan PR jadi dihukum bapak atau ibu guru, terus ditertawakan. Jadi anak merasa rendah diri. Jadi hukuman itu memang identitasnya gagal Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Kemudian penghargaan. Ini saya sebelum ikut pendidikan guru penggerak, saya juga suka sekali penghargaan Bapak Ibu. Tapi ternyata penghargaan itu identitasnya gagal Bapak Ibu. Ternyata begitu. Iya, jadi saya sarankan untuk teman-teman, ini saya sama iklan nih Bapak Ibu, yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak bisa silakan mendaftar pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah dibuka Bu Eni. Silakan kalau mau mendaftar Bapak Ibu yang lain. Okay? Penghargaan itu tidak efektif, terus merusak hubungan atau sifat iri. Saya berikan contoh, maksudnya iri begini. Misalnya anak itu memang pintar, terus kemudian diberi ini karena kamu bisa mengerjakan soal tidak ada salahnya, nilainya 100, bu guru kasih permen gitu. Coba Bapak Ibu kalau bisa melihat lebih jauh, anak-anak yang tidak pernah dapat permen Bapak Ibu, pasti dalam dirinya itu ada rasa iri. Yang memang anak itu paham, yang memang dia pintar sih, yang pantas dapat penghargaan, dapat hadiah dari bu guru. Tapi jauh dalam diri anak dia merasa iri. Kapan ya aku seperti itu ya, tapi aku gak bisa seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas maksudnya misalnya begini, lah saya seperti ini saja sudah diberi penghargaan, sudah diberi hadiah sama bu guru. Jadi aku tidak perlu kreatif lagi, tidak perlu yang gimana-gimana lagi. Saya sudah sampai tahap ini saja sudah ada hadiahnya, sudah oke menurut bu guru. Jadi itu mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Ini Bapak Ibu, dalam budaya positif ternyata sistem ranking itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Ini kayaknya kita perlu sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Karena saya sendiri juga selaku orang tua murid, kadang ya Bapak Ibu, saya ranking berapa ya kayak gitu ya. Ranking berapa ya, kalau misalnya memang dalam rapot kita sudah tidak ada rankingnya ya Bapak Ibu, tapi ada saja itu bulan legernya di leger itu urutannya berapa gitu, oke? Saya juga kadang seperti itu. Tapi sebetulnya sistem ranking itu tidak dianjurkan karena itu bisa menjadi hukuman buat anak. Misal tadinya anak ranking 2, oleh
kemudian tahu sekarang ranking 2, anak itu misalnya jadi stres, aduh gimana ya, sedikit lagi saya itu bisa ranking 1, kenapa harus ranking 2 itu, apalagi anak yang memperoleh ranking di paling. Selain itu penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Misalnya ini Bapak Ibu, saya punya anak 5 tahun, sudah misal dikenalkan baca ya, belajar baca di rumah, sudah bisa menyebutkan ini huruf A, huruf B, huruf C. Wah, kamu sekarang sudah pinter ya, ini ibu belikan es krim. Itu bisa merusak loh Bapak Ibu, bisa merusak hak menghargai dirinya. Jadi dia, lah saya kan tadi sudah bangga dengan diriku sendiri, sudah bangga dari dalam hatiku sendiri, dari dalam dirinya anak itu sendiri. Tapi kita sebagai orang tua kadang malah menghancurkan itu ya Bu, dengan adanya penghargaan, diberi hadiah, diberi reward. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka panjang itu tidak bisa. Penghargaan itu tidak efektif. Tadi sudah saya jelaskan. Penghargaan merusak hubungan. Misal ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Tadi katanya kalau penghargaan itu identitasnya gagal. Nah, terus kita sebagai pendidik harus bagaimana ya Bapak Ibu ya? Nah, ini jawabannya. Kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan. Kemudian bisa ada adik kelas yang jatuh, misal langsung ditolong. Berikan pengakuan secara pribadi kepada semua murid secara bergantian. Pastikan anak melakukan itu tidak sama ya. Ada yang menolong teman, ada yang membuang sampah di tempatnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu terus menerus Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekali sudah, tidak, tapi secara terus menerus. Atas rasa percaya dirinya, atas rasa tanggung jawabnya. Jadi mungkin Bapak Ibu kita besok suatu saat di rapor semester 1 kita bisa membuat itu sertifikat penghargaan anak yang mampu misalnya menjadi ketua kelas, atau jiwa kepemimpinannya bagus, tanggung jawabnya bagus, atau siswa yang juara lomba menggambar di kelas, atau percaya dirinya bagus. Itu jadi tidak hanya untuk kemampuan kognitifnya saja, tapi juga keterampilannya. Terus kemudian fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Di kurikulum 2013 kita sudah punya catatan di KI 1 dan KI 2. Ini kaitannya dengan itu. Jadi untuk mencatat kita bisa membuat semacam catatan, atau kalau kita dulu zaman kuliah membuat catatan anekdot. Jadi guru pada tanggal ini, hari ini, apa yang sudah dilakukan anak ditulis di dalam buku catatan, dan kemudian anak diberi apresiasi seperti itu. Contoh bentuk program kebajikan, misalnya kemarin saya perhatikan ini menolong murid di kelas kita. Misal ada murid yang menolong teman, kemudian pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, berarti kepedulian anak itu tinggi. Kemudian pada
pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, misalnya ini adalah nilainya rasa tanggung jawab. Jadi tidak semua oleh nilai pengetahuan kognitif, tapi nilai-nilai ini juga perlu diapresiasi kalau anak melakukan hal tersebut, dan hal ini perlu kita laksanakan secara konsisten terus-menerus oleh setiap anak secara bergantian seperti itu. Beda. Jadi kalau penghargaan kan kadang diberikan dengan barang, kayak gitu Bu. Kalau apresiasi itu cenderung ternilai kebajikannya Bu. Misal anak tadi punya rasa kepedulian yang tinggi, diucapkan Bu, kamu bagus, sudah mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap teman, kayak gitu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu tentang konsekuensi. Ini agak lumayan daripada monitoring berkelanjutan. Stimulusnya juga stimulus respon, ada stimulus kemudian ada respon dari anak. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak tidak punya waktu. Wong katanya guru salah ya salah kayak gitu. Jadi dia tidak bisa berpikir secara dalam, sebetulnya apa sih kesalahan saya? Kok saya bisa seperti itu? Jadi anak tidak bisa merenungi kesalahan. Kemudian ini Bapak Ibu yang paling baik adalah restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak, apa yang dilakukan anak ya anak harus bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Misalnya ini dari hati ke hati Bapak Ibu. Jadi kita kayak curhat lah. Curhat kayak gitu dari hati ke hati. Anak ditanya mengapa anak melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar nilai kebajikan, anak ditanya. Restitusi ini menurut hemat saya perlu perlahan-lahan, karena kita juga perlu adanya pendekatan dengan anak supaya anak nanti ke kita ceritanya juga tidak malu, kita juga bisa menggali cerita dari anak tersebut seperti itu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan adanya restitusi itu murid selain menghormati diri sendiri juga menghormati orang lain. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Cerita misal, terus nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana caranya supaya kamu besok tidak mengulangi kesalahan yang sama? Jadi kita tidak menyarankan, tapi kita membimbing anak Bapak Ibu. Jadi anak berpikir sendiri, oh saya akan begini Bu, saya itu punya tetangga Bu, tetangga saya ini pinter Bu, jadi besok kalau saya ada PR lagi saya mau tanya. Jadi tiap anak kadang berpikirnya cara menyelesaikan masalahnya itu berbeda-beda. Paling nanti kita membimbing dan menyarankan seperti itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid semangat Bapak Ibu memperbaiki kesalahannya. Karena tadi murid diajak untuk kayak curhat, restitusi deh, menghormati dirinya, fokus pada pemecahan masalahnya. Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bagaimana cara kamu supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang salah itu, yang melakukan kesalahan itu nanti bisa kembali ke teman-temannya, ke kelompok mereka, menjadi pribadi atau menjadi karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004.
Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan dalam kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Jadi bisa setiap orang itu pasti punya atau pernah berbuat kesalahan. Begitu juga Bu Guru pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Ulfa saja dulu pernah seperti itu. Itu untuk menstabilitaskan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu kenapa kok melakukan itu? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Jadi memvalidasi kebutuhan anak, validasi kebutuhan yang sama. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya dengan cara nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu kita tanya kepada anak. Kemudian selanjutnya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan kita, bisa dijadikan contoh. Misalnya guru berkata seperti yang pernah saya jelaskan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu contohnya untuk menstabilkan contoh kasus ini untuk supaya kita bisa melihat perbedaannya lebih jelas. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut, misalnya dengan lari lapangan selama 10 menit. Guru marah dan murid merasa takut, itu hukuman. Identitasnya adalah identitas gagal. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali di rumah. Itu konsekuensi agak lebih bagus. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah saya bahas ya Bapak Ibu. Identitas gagal itu hukuman,
identitas sukses adalah konsekuensi, tapi yang paling bagus, yang paling baik adalah restitusi. Next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol atau restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Yang mana? Penghukum pernah? Semua pernah ya? Yang mana? Oh, penghukum. Teman? Teman jarang. Pembuat rasa bersalah? Ya, sekarang kita bahas ya Bapak Ibu supaya lebih jelas lagi bagaimana 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Next, bagi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memiliki peraturan. Sekolah itu punya alat, punya peraturan yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kalau penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kayak ada keheningan. Suasana kelasnya hening. Kenapa kok bisa berbuat seperti itu? Kamu tidak tahu Bu Guru ini sudah capek-capek mengajar kamu. Dari pagi sampai siang kamu malah bermain terus seperti itu. Itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi muridnya merasa bersalah. Kita dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Kasus penerapannya, murid sering terlambat masuk kelas. Kalau posisi kontrolnya menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali, kita keheningan ya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu, ini suaranya lemah lembut, Bu Guru kecewa sama kamu, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang patuh, lebih ceria, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, itu teman. Ya seperti layaknya teman. Kalau pemantau ini sudah memisahkan hubungan secara personal. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, terus seperti itu kalau pemantau. Nah, ini yang paling baik, yang paling bagus adalah posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu nilai keyakinan kelas yang kamu langgar? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Di tahun ajaran baru ini, di awal tahun pelajaran, Bapak Ibu sudah praktek membuat keyakinan kelas. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau zaman dulu kan peraturan kelas di Bapak Ibu. Kenapa sih sekarang kok ada keyakinan kelas begitu ya? Kok nggak peraturan kayak dulu aja sih peraturan kelas? Ya tadi katanya kita harus move on di Bapak Ibu, mengikuti perkembangan zaman, apa yang baik kita perbaiki begitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena apa ya Bapak Ibu? Kita kok harus pakai helm supaya apa? Iya, berarti keamanan supaya aman Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak misalnya? Itu karena apa?
untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira karena apa kita datang tepat waktu? Supaya tidak ketinggalan. Itu kalau motivasinya intrinsik bagus sekali Bapak Ibu. Jangan hanya nanti saya kalau berangkat terlambat jadi malu, terus jadi nanti takut dimarahi atau gimana. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan, karena keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak kalau berbuat kesalahan ditanyakan kembali nilai keyakinan apa yang sudah disepakati, nilai keyakinan kelas apa yang sudah ada yang dilanggar, itu seperti itu. Nah, ini ada diagram namanya diagram Venn. Jadi yang pertama itu yang paling dalam sekali itu peraturan kelas. Peraturan kelas kemudian menjadi sekarang kita sudah kenal dengan keyakinan kelas. Sudah bagus lagi. Nanti keyakinan kelas ini membentuk lingkungan positif, kemudian bisa jadi budaya positif. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Ini hanya berbagi saja nih Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu guru SDN 1 Seliling juga sudah membuat keyakinan kelas. Ini saya hanya sharing. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya dilarang mencontek, ya diganti menjadi mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas 15. Tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, supaya lebih efektif, sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai membuat keyakinan kelas tidak dapat diterapkan di kelas sendiri. Ya Bapak Ibu ya, semua warga kelas hendaknya ikut. Nah ini, semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Jadi tidak hanya gurunya, tapi semuanya, semua warga yang ada di kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada keyakinan kelas yang kurang atau mau ditambahi, itu bisa ditinjau kembali di Bapak Ibu. Jadi tidak ajub, tidak selalu keyakinan kelas seperti itu. Jadi bisa berubah dari waktu ke waktu. Siang Ibu. Prio sudah istirahat? Sudah Ibu. Prio tahu tidak mengapa Bu Ulfah suruh datang ke sini waktu istirahat? Tidak tahu Bu. Tadi pada saat melaksanakan asesmen sumatif akhir tahun, Bu Ulfah melihat Prio itu berusaha melihat dan menyalin jawaban punya Alkis. Betul tidak? Betul Bu. Menurut Prio, mencontek jawaban punya teman itu perbuatan yang terpuji atau tidak terpuji? Perbuatan yang tidak terpuji Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bu Ulfah. Bu Ulfah juga tidak luput dari kesalahan. Tapi di sini Bu Ulfah tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi nanti Prio bersama Bu Ulfah bersama-sama mencari solusi supaya Prio tidak mencontek lagi. Karena Bu Ulfah yakin Prio pasti punya alasan mengapa Prio tadi mencontek pada saat melaksanakan asesmen sumatif. Setelah Bu Ulfah amati selama ini ya, Prio itu baru kali ini mencontek. Ya baru kali ini. Prio mau tidak cerita dengan kita? Saya tidak belajar. Mengapa kok Prio tidak belajar? Padahal
informasi mengenai pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun sudah Bu Ulfah informasikan seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ya. Maaf Bu, saya ketiduran karena siang hari saya ikut ibu ke rumah saudara dan sampai rumah malam Bu. Oh begitu. Akhirnya karena Prio tidak belajar ya. Karena Prio tidak belajar, akhirnya Prio tidak bisa mengerjakan soal asesmen. Betul begitu? Betul Bu. Prio masih ingat tidak kesepakatan kelas di awal kita masuk sekolah? Ingat Bu, yang juara kan Bu? Ya, coba kamu uraikan juara itu apa? Adik. Kesepakatan. Prio yakin tidak jujur itu baik untuk diri kita? Iya Bu, yakin. Yakin ya? Berarti kalau Prio sudah yakin, kira-kira solusi apa yang dapat Prio lakukan supaya Prio besok tidak mencontek lagi? Belajar, istirahat dan bermain secukupnya, yakin dengan kemampuan sendiri dan berdoa. Ya, berarti sekarang Prio sudah yakin ya bahwa Prio sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Prio tidak mencontek lagi. Sudah yakin ya? Bu, Ya sudah. Kalau sudah yakin, kira-kira Prio mau mulai kapan? Memulai apa yang sudah tadi Prio ucapkan, kapan mau dimulai? hari ini Bu. Hari ini? Baiklah, kalau Prio mau memulai hari ini, Bu Ulfah percaya bahwa Prio bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Prio itu nanti bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diucapkan tadi ya. Berdoa, kemudian belajar, mengerjakan sesuai dengan kemampuan, kemudian bisa membagi waktu antara bermain dan istirahat. Bu Ulfah yakin Prio itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Oke, Semangat! semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi adalah praktek yang sudah saya terapkan, melaksanakan segitiga resolusi untuk menyelesaikan permasalahan anak yang mencontek pada saat mengikuti asesmen sumatif akhir jenjang. Nanti Bapak Ibu juga, ini hanya sebagai inspirasi nih Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan menggurui, itu saya berbagi pengalaman. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan penerapan segitiga resolusi di kelasnya masing-masing sesuai dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian di akhir ini Bapak Ibu, kesimpulannya dalam menciptakan suatu lingkungan positif, kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama, mulai dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Begitu Bapak Ibu kesimpulan diseminasi pada hari ini. Sudah ya, kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Demikian Bapak Ibu diseminasi dari saya tentang menyebar pemahaman modul 1.4 budaya positif. Apabila dalam saya menyampaikan diseminasi banyak kesalahan, banyak kehilafan, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Maria Ulfa SPDSD sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Banyak ilmu dan pengalaman yang kita peroleh dari kegiatan tadi ya. Mungkin sedikit memberi pengalaman atau ilmu kepada kita bahwa selama ini kita ternyata masih ada beberapa yang keliru dalam mendidik anak. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan apa yang kita peroleh pada hari ini untuk bisa meningkatkan kita sebagai pendidik, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita ke depannya. Di akhir acara, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam membawakan acara ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.